Raf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab ta'zim hurumatil muslimin, bab kewajiban menjaga kehormatan kaum muslimin, wa bayani huquqihim, dan penjelasan terkait dengan hak-hak mereka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ini telah dijelaskan terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim dari muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Dan ini sudah kita jelaskan terkait beberapa adab-adab seputar mengucapkan salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengantar jenazah. Ini juga sudah kita tambahkan keterangan terkait dengan adab-adab ketika mengantar jenazah. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, mendatangi orang yang mengundang, yakni yang dimaksud di sini adalah undangan pernikahan, dengan syarat tidak ada kemungkaran di dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Dan yang kelima, wa tashmitul atis, yakni mendoakan rahimakumullah atau yarhamukallah kepada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Ini dipertegas dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi sittun. Hak seorang muslim dari muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, maka kamu dahulu mengucapkan salam kepadanya. Ini sudah kita terangkan ya, bahwa hadis ini umum dan pada rinciannya atau pada hakikatnya ada rincian. Siapa yang lebih dahulu dianjurkan mendahului salam. Ya. Siapa yang lebih layak untuk pertama kali mengucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, yakni mengundang untuk acara pernikahan, maka kamu jawab. Adapun menjawab undangan-undangan yang lain selain undangan pernikahan, hukumnya sunnah. Misalnya undangan akikah, undangan syukuran, atau undangan makan dan semacamnya, ini hukum mendatanginya sunnah. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepadanya. Kalau kamu memang mampu memberikan nasihat. Karena orang yang dimintai nasihat akan sesuatu itu adalah orang yang diberikan amanah. Maka dia tidak boleh ketika dia menerima amanah tersebut mengatakan, baiklah aku akan memberikan nasihat, maka jangan dia berkhianat. Bagaimana bentuk berkhianat ketika memberi nasihat kepada orang? Dia punya 3 opsi yang dia bisa kasih saran kepada orang tersebut, tapi dia tidak pilihkan opsi yang terbaik. Ya. Kalau misalnya ada orang minta saran, saya ada masalah saya begini, kira-kira solusinya bagaimana? Kalau dari awal kamu bilang, maaf saya tidak bisa memberi nasihat, saya belum ini belum itu misalnya, saya tidak bisa, ya oke, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kamu mampu memberikan nasihat, masukan dan saran, terus kamu bilang iya, saya akan memberikan saran, maka sarannya harus saran yang terbaik. Kalau kamu punya 2 atau 3 saran, semua sama baiknya, semuanya baik, maka pilihkan yang terbaik. Itulah bentuk amanah dalam memberikan saran. Kapan ada 3 saran, ya, terus dipilihkan yang kedua, bukan yang terbaik, maka ini berkhianat dalam amanah. Misalnya ada seorang mau menikah, dia bilang saya mau menikah ini, tapi ini ada dua targetnya ini, si fulana A sama si B. Yang mana ini yang saya maju ini? Ya. Orang ini yang dikasih yang dimintai saran, dia tahu dua-duanya. Dia tahu mana yang paling baik di antara keduanya, lebih baik di antara keduanya. Maka dia berkhianat kalau dia tidak tunjukkan yang terbaik di antara keduanya. Ini yang paling baik nih. Ya. Dua-duanya baik, tapi ini yang terbaik. Nah, itu amanah. Tapi kalau dia bilang A yang terbaik, ya, kalau dia tahu A yang terbaik tapi dia bilang A, B saja, ini khianat.
Kenapa? Karena dia tidak memberikan saran yang terbaik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai saran itu adalah orang yang diserahi amanah. Saya percaya sama kamu. Saya minta saran karena saya percaya dengan penilaian kamu. Maka ketika kamu tidak memberikan penilaian yang terbaik, kamu mengkhianati kepercayaan saya. Itu maksudnya. Ya, maka hak seorang muslim ketika minta nasihat, kalau kamu mampu memberikan nasihat, berikan nasihat yang terbaik sesuai dengan keadaan orang tersebut. Selanjutnya, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin terus dia membaca alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Ya. Dia bersin terus dia bilang alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Ini menunjukkan bahwa kita hanya mendoakan yarhamukallah kalau dia membaca alhamdulillah setelah bersin. Kalau dia bersin baru tidak baca alhamdulillah, maka tidak disunnahkan mendoakannya yarhamukallah. Karena itulah pernah ada dua orang bersin di hadapan Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama bersin, beliau mengatakan yarhamukallah. Orang yang kedua bersin, beliau diamkan. Maka yang bersin, yang tidak didoakan oleh Nabi bertanya, ya Rasulullah, si fulan tadi bersin, Anda doakan yarhamukallah. Saya bersin tidak didoakan. Kata beliau tadi dia bilang alhamdulillah, maka saya doakan dia yarhamukallah. Kalau kamu tidak. Karena itulah para sahabat ini kan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan yang berdoa ini Nabi Muhammad SAW pasti dikabulkan, ya kan? Kalau Nabi berkata kepada seorang semoga Allah merahmatimu, itu pasti dikabulkan karena Nabi yang minta, berdoa. Karena hal itulah para sahabat itu cari-cari kesempatan bagaimana caranya supaya bersin di dekatnya Nabi SAW. Ya. Lagi duduk di dekatnya Nabi, diusahakan bagaimana pokoknya bersin. Bukan bersin bohong-bohongan ya. Bagaimana caranya supaya saya bersin, terus saya bilang alhamdulillah supaya saya dapat doanya Nabi, yarhamukallah. Ya. Ini bagaimana sahabat Nabi SAW itu betul-betul mengejar peluang pahala, mengejar peluang doa mustajabah. Kapanpun, dimanapun, mereka selalu mengusahakan agar mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza marida fa'udhu. Hak yang kelima, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, antar jenazahnya ke kuburan. Ini telah berlalu penjelasannya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, wa an Abi Umarah Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab' wa nahana an sab'. Amarna bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam wa nahana an khawatim aw takhattum bil zahab wa an syurbin bil fiddah wa an mayathiril humri wa anil qasiyyi wa an lubsil hariri wal istabraqi wad dibaj. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah wa insyadul dhallah fis sab'il wal. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah atau Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perintah dan melarang kami dengan 7 larangan. Nabi SAW pernah memberikan kepada kami perintah berupa 7 perintah, kemudian beliau memberikan larangan kepada kami dengan 7 larangan. Apa 7 perintah ini? Yang pertama, beliau menyuruh kami menjenguk orang sakit. Yang kedua, beliau menyuruh kami mengantar jenazah ke kuburan. Yang ketiga, beliau menyuruh kami mendoakan orang yang bersin, yakni kalau dia bilang alhamdulillah. Yang keempat, beliau menyuruh kami untuk memenuhi permintaan orang yang bersumpah. Al-Muqsim itu begini, saya minta kepadamu dengan nama Allah, kasih saya 1000. Jelas ya? Nah, di zaman dulu kalau ada orang punya, terus ada yang minta kepadanya bawa-bawa nama Allah, dia akan usahakan penuhi. Kenapa? Bukan dia memandang orang yang minta, tapi dia meminta syafaat dengan perantaraan Allah Ta'ala. Dia bilang,
apa? Inni sa'altuka billah, aku minta kepada kamu dengan nama Allah, tolong bantu saya. Maka seorang muslim kalau ada orang minta bantuan kepada dirinya dengan membawa nama Allah, maka kalau dia mampu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membantu. Iya, untuk apa membantu? Bukan karena ini orang apa kerjanya begitu, ini orang begini, orang bukan karena itu, tapi kita karena menghormati nama Allah Ta'ala yang dibawa oleh dia. Dia minta kepada saya dengan menggunakan nama Allah. Nama Allah yang dia bawa. Dia niatnya baik, niatnya jelek, dia oknum, dia apa, dia memanfaatkan kesempatan. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya adalah dia minta bantuan kepada saya, bawa namanya Allah. Saya harus hormati namanya Allah. Itu maksudnya ibrarul muqsim. Saya memenuhi kebutuhannya, permintaannya orang yang minta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dia itu apa namanya memanfaatkan situasi dan kondisi, itu urusan dia dengan Allah. Kalau saya mampu bantu, dia bawa nama Allah, saya akan penuhi sebagai bentuk penghormatan kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama terdahulu, mereka sangat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ada orang yang minta bantuan dengan membawa nama Allah, mereka tidak akan menolak kalau mereka mampu untuk memberikan bantuan. Kalau tidak, ya dia beruzur, minta maaf. Nggak bisa saya penuhi, walaupun kamu bawa nama Allah, saya mau bawa bantu juga, gimana? Saya mau bantu tapi nggak bisa. Tapi kalau dia bisa membantu, maka dia bantu. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man sa'alaka billahi fa'tuhu." Siapa yang minta sesuatu kepada kamu dengan membawa nama Allah, maka berikan. Sebagai bentuk ta'zim, penghormatan kita kepada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita bisa bayangkan, ini terlepas dari kondisi dia. Kalau pada hari kiamat, ya misalnya ada orang datang kepada kita betul-betul butuh, minta bantuan. Terus dia bilang, saya minta bantuan kepadamu dengan nama Allah. Ya. Bagaimana kita mau menolak permintaan yang orang bawa nama Allah? Ya. Kalau kita menghormati Allah, kita mengagungkan Allah, kita bantu dia kalau kita punya kemampuan. Kenapa kita bantu? Tanpa melihat kondisinya, karena dia membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia jujur dalam permintaannya, betul-betul butuh, memang betul-betul orang yang membutuhkan bantuan, dia bawa nama Allah, maka selayaknya, seharusnya seorang muslim memberikan bantuan. Iya. Tapi jangan seorang orang yang bertauhid itu kalau mendengar nama Allah, ya, punya pengaruh yang besar dalam dirinya. Sebagaimana orang yang benar imannya tidak serampangan membawa-bawa nama Allah. Makanya salah satu kebiasaan buruk orang-orang Quraisy di zaman dahulu, terlalu gampang bersumpah dengan nama Allah. Ditanya berapa harganya ini, wallah harganya begini, demi Allah harganya begini. Padahal cuma nanya harga. Ya, ngapain bawa-bawa nama Allah pakai sumpah segala dalam masalah harga barang? Nggak perlu. Ya, itu sama seperti menjadikan nama Allah sebagai barang yang diperdagangkan sangat murah. Ya, normalnya kan begitu. Sesuatu yang sering-sering kita sebut itu menjadi tidak bernilai karena kayak murah, karena sering disebut-sebut sehingga kurang bernilai. Kan begitu. Tapi ketika sesuatu itu jarang disebut, ketika sekalinya disebut, ini berarti perkara yang penting. Makanya tidak boleh seorang itu bergampangan sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Ya, dia bicara nggak dipercayai demi Allah. Ngapain bersumpah dengan nama Allah? Nggak perlu. Ya. Kalau cuma perkara biasa, perkara dunia, ya, tidak berkenaan dengan hak orang, tidak berkenaan dengan nyawa orang, tidak berkenaan dengan hal-hal yang penting dalam agama, tidak perlu bersumpah. Kalau orang tidak percaya, nggak usah kamu percaya. Saya juga tidak mau bersumpah. Saya tidak bersumpah bukan karena saya bohong. Saya tidak mau bersumpah karena saya tidak mau membawa nama Allah di perkara remeh seperti ini. Hanya gara-gara dia bilang begini, orang yang nggak percaya sumpah demi Allah. Betul. Ini terlalu menggampangkan sumpah. Jelas ya? Maka orang yang beriman ketika diminta dengan nama Allah dia penuhi, ketika sempurna imannya,
dan orang yang beriman yang sempurna imannya juga tidak sembarangan bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan dijadikan dijadikan modus. Ya, mau pinjam uang dia bilang demi Allah ada 100 gak? Pinjam dulu 100 demi Allah misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Nah, kecuali memang kalau dia orang yang miskin, yang butuh. Ya, yang membutuhkan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Abu Al-Bara bin Azib selanjutnya, jadi ini yang keempat ya, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang bersin, memenuhi permintaan orang yang membawa nama Allah. Yang kelima, wa nasrul mazlum, menolong orang yang dizolimi. Ini sudah berlalu. Salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah yang ada dalil spesifiknya bahwa pelakunya akan disiksa dalam kubur adalah orang yang melihat orang dizolimi, dia bisa bantu tapi dia tidak mau bantu. Ini orang ada dalil spesifik menunjukkan dia akan disiksa dalam kubur. Salah satu amalan yang mendatangkan siksa kubur adalah dia melihat orang dizolimi, dia bisa bantu tapi dia cuek, tidak mau bantu, tidak mau ikut-ikutan. Ini orang terancam dengan azab kubur. Kenapa? Karena hak seorang muslim ketika dizolimi, hartanya, darahnya, kehormatannya, dia harus tolong. Ya. Karena itulah wajib seorang muslim ketika melihat kehormatan saudaranya dibicarakan, dijelek-jelekkan, digibahi, ya, disebutkan kejelekannya, terserah itu benar atau tidak. Ketika dia lihat saudaranya, aib saudaranya dibicarakan, sikap dia cuma dua: ingkari, bela saudaranya, tolong saudaranya yang dizolimi, atau dia tinggalkan. Haram hukumnya dia duduk tanpa mengingkari di situ. Kenapa? Karena orang yang mendengar ghibah, celaan, fitnah, tidak mengingkari dan dia duduk di situ, hukumnya sama seperti pelaku. Hukumnya sama seperti pelaku. Dia mendapatkan dosa yang sama dengan pelaku ghibah tersebut. Maka orang yang mendengarkan ghibah, opsinya cuma dua: ingkari, bela saudaranya, atau tinggalkan. Orang sekarang tidak ada ghibah, dia pergi cari ghibah, putar di televisi, cari di sosial media, berita apa lagi tentang keluarganya si orang, tentang si artis ini, tentang ini. Tidak ada ghibah, dia yang pergi cari masalah memang. Ya, cari masalah. Kalau orang lagi tidak berdosa, dia malah pergi cari dosa. Seharusnya kalau ada ghibah ditinggalkan atau dibela saudaranya, bukan malah pergi dicari informasinya, dicari tahu kelanjutannya. Ini membinasakan diri sendiri. Kemudian yang keenam, wa ijabatud da'i, mendatangi orang yang mengundang, wa ifsya'us salam, dan menyebarkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Nabi SAW bersabda ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Islam apakah yang paling baik ya Rasulullah? Kata beliau, tu'imut ta'am, ya, kamu memberikan makan kepada orang, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan di antara tanda kecil hari kiamat, ketika salam itu hanya diucapkan kepada yang dikenali saja. Seperti yang ada di zaman sekarang. Kita kalau nggak kenal orang, nggak mau diucapkan salam. Padahal kemungkinan besar dia muslim. Kita hanya mengucapkan salam sama orang yang kita kenal. Kalau kita tidak kenal, cuman misi atau senyum-senyum saja. Padahal dia jelas muslim. Ini tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat adalah ketika salam hanya ditujukan kepada orang-orang yang dikenal. Ya, dan itulah yang terjadi di zaman kita. Wallahul musta'an. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan perintah, yaitu insyadul dhallah, mencari hewan yang hilang di dalam masjid. Ya. Jadi di zaman dahulu orang itu kalau kehilangan onta di padang pasir, ya, dia datang ke masjid terdekat, terus tanya, apakah ada yang melihat onta saya? Karena jangan sampai tadi ada yang datang juga di perjalanan dapat onta di tengah jalan. Ya, ini amalan seperti ini dimakruhkan.
Amalan seperti ini apa? Dimakruhkan. Kenapa? Karena masjid tidak dibangun untuk hal itu. Tidak dibangun untuk hal itu. Kenapa? Ad-dalla ini, perhatikan, dalla itu hewan tunggangan yang hilang, onta. Ontanya hilang di sana, ngapain kau cari di masjid? Beda kalau memang barangnya hilang di masjid, ya tentunya kita cari di masjid. Minta panitia masjid, tolong umumkan dulu, saya ketinggalan jam tangan di tempat wudu, hilang. Ya diumumkan, tidak ada masalah, karena memang hilangnya di masjid. Masa ya hilangnya di masjid diumumkan di pasar, kan begitu? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya. Jadi hadis tersebut insyadul dhalla bukan maksudnya dilarang mencari barang hilang secara mutlak di masjid, bukan itu maksudnya. Karena dhalla itu penamaan untuk hewan tunggangan yang hilang, ya, hewan yang tersesat. Adapun benda-benda yang hilang, ya, benda-benda hilang yang luput, yang hilang dari orangnya, itu bisa masuk dalam bab luqatah, barang temuan, dan yang seperti itu diperbolehkan dicari, diumumkan di masjid. Kalau memang berpotensi hilangnya di mana? Di masjid. Atau hilangnya di pekarangan masjid, speakernya sampai keluar diumumkan ada yang kehilangan, apalagi kalau kehilangan anaknya, kan begitu. Maka yang seperti ini, mencari barang yang hilang, yakni onta yang hilang, kendaraan yang hilang di dalam masjid, ini terlarang. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian ini 7 larangan atau 7 perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian perintah ini ada yang hukumnya wajib, dan sebagian perintah ini ada hukumnya ada yang sunnah. Berikutnya beliau menyebutkan 7 larangan. Apa 7 larangan tersebut? Yang pertama, wa nahana an khawatim au takhattumin bidzahab. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami memakai cincin dari emas. Ini larangan berlaku bagi laki-laki. Bagi laki-laki diharamkan, dan ini hukumnya haram. Ya. Laki-laki untuk memakai cincin dari emas. Ya. Adapun bagi perempuan hukumnya dibolehkan, dihalalkan. Boleh. Nabi SAW pernah mengangkat emas dan mengangkat kain sutra. Kemudian beliau bersabda, ini 2 benda diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuannya. Ya. Makanya memakai cincin dari emas bagi laki-laki itu menyerupai perempuan. Perbuatan yang menyerupai perempuan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihati ya bir rijali minan nisa. Allah taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki mau pakai cincin, maka cincinnya cincin perak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pakai cincin perak. Jadi tidak dilarang pakai cincin laki-laki, cuma jangan emas. Perak, ada yang halal, ngapain cari yang haram? Dan cincin emas kalau dipakai laki-laki, dia kena zakat. Dia kena zakat, digabungkan dengan zakatnya dengan uangnya yang dia miliki. Ya, misalnya cincinnya kalau dirupiahkan senilai misalnya 10 juta misalnya. Cincinnya laki-laki ini senilai 10 juta. Uang cashnya 80 juta. Maka ini ditambahkan 90 juta, keluar 2,5% untuk zakat mal. Kenapa? Karena emasnya adalah emas yang haram dimanfaatkan. Beda dengan perhiasan perempuan. Perhiasan perempuan tidak dihitung ke dalam zakat. Karena halal bagi mereka untuk pakai. Halal bagi mereka untuk pakai. Jelas ya? Maka perhiasan kalau dia halal tidak dihitung zakat, tidak dikenai zakat, enggak ditambahkan ke dalam nisab. Tapi kalau perhiasan emas haram dipakai, maka dia dihitung ke dalam nisab, ditambahkan dan dikenai zakat. Wallahu alam bissawab. Ada sebagian sahabat pernah memakai cincin dari emas. Kemudian Nabi SAW mengambil cincinnya dan melempar. Kata beliau, ada seorang di antara kalian dengan sengaja memasang bara api neraka di tangannya. Lihat, diancam. Ada sebagian di antara kalian yang dengan sengaja memasang bara neraka jahanam di tangannya. Setelah itu beliau pergi. Kemudian sahabat itu yang diambil tadi cincinnya dibuang oleh Nabi SAW untuk menyelamatkan dia dari neraka. Ada sahabat lain bilang, ayo kamu pergi ambil cincinmu. Sudah diambil saja, jangan dipakai, kan Nabi sudah larang. Nabi cuma larang pakai. Kamu ambil, kamu uangkan, baru gunakan untuk kebutuhan keluargamu. Kata sahabat ini, demi Allah,
saya tidak akan mengambil benda yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Walaupun untuk kepentingan yang lain. Artinya ini sikap idealis beliau. Bukannya haram diambil ya. Bisa saja diambil baru kata tadi. Ditukar, dibelanjakan jadi bahan-bahan kebutuhan. Boleh. Tapi idealisnya sahabat ini kata beliau, demi Allah saya tidak akan mengambil benda yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Iya. Ini larangan yang pertama. Larangan memakai cincin emas, yakni bagi laki-laki. Kalau dia mau pakai cincin, maka dia bisa dengan menggunakan perak. Terserah bagaimanapun, hatta 1000 karat sekalipun perak, nggak ada masalah. Iya. Yang penting perak. Kemudian yang kedua, wa ansyurbil fiddah. Dilarang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Bejana yang terbuat dari perak dan emas dilarang. Kenapa? Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena bejana emas dan perak, piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak, sendok, itu untuk orang kafir di dunia, untuk kalian di akhirat. Iya. Maka siapa yang minum gelas dari emas dan perak di dunia, dia tidak akan minum itu dalam surga. Ya, dia tidak akan minum itu di dalam surga. Iya. Ini tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, wa an mayathiril humur. Al-mayasir disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah apa itu? Pelana onta atau pelana kuda yang terbuat dari sutra, yang terbuat dari sutra atau campuran sutra dengan selainnya, tapi dominan sutra. Ya. Nabi SAW melarang saya untuk memakai pelana yang terbuat dari sutra. Yani bagi laki-laki, karena laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari sutra, tidak boleh dia duduk di atas kasur pelana ya tikar yang terbuat dari sutra. Bagi laki-laki nggak diperbolehkan. Bahkan walaupun dijadikan pelana onta, kata Nabi SAW tidak boleh. Iya. Berikutnya, wa'an al-qasi. Al-qasi juga sama. Ini sejenis pakaian yang terbuat dari sutra juga. Al-qasi. 6. Pakaian yang yang terbuat dari harir. Ya, harir dan kain katun. Kain sutra dan kain katun, tapi dominan lebih banyak Lebih banyak sutranya. Nah, adapun kalau kain katunnya lebih banyak, lebih jelas, sutranya sedikit, maka tidak apa-apa, boleh dipakai. Ya, misalnya ada sarung gitu ya. Sarung ini asalnya katun, cuman motif-motifnya itu sutra. Jelas lebih banyak lebih banyak katunnya dibandingkan sutranya, yang seperti ini tidak apa-apa. Ya, yang terlarang itu adalah sutra murni atau sebagian besarnya sutra. Ya. Itu yang terlarang. Kemudian wa an lubsil hariri wal istabrak wad dibaj. Ini semua jenis-jenis nama-nama nama-nama kain sutra ini semua. Harir, istabrak, dibaj. Ini bahasa Arab ya, varian katanya itu banyak. Kalau kita terjemahan bahasa Indonesia cuma satu, kain sutra. Ya. Tapi mereka punya nama-nama kata-kata yang berbeda-beda. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, ini akhir dari penjelasan bab yang ke-27, bab tentang menghormati hak kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala pada bab yang ke-28, bab satru auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab menutupi kekurangan dan aib seorang muslim serta larangan menyebarkan tanpa ada keperluan. Larangan perintah untuk menutupi aib, cacat, kekurangan, kejelekan sesama muslim, perintah untuk ditutup dan dilarang untuk dibuka, disebarkan, ya. Nah, tanpa ada keperluan. Artinya kalau ada keperluan boleh. Apa keperluannya akan dijelaskan nanti ya dalam hadis-hadis. Pada bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat dan 4 hadis. Membawakan satu ayat dan 4 hadis saja. Adapun ayat, kata beliau, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah.
Sesungguhnya orang-orang yang senang keburukan, perbuatan keji tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, maka bagi mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Perhatikan, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang senang ketika keburukan, perbuatan keji, hal-hal yang mungkar, yang jelek tersebar di tengah-tengah orang yang beriman. Orang yang senang seperti itu, bagi mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan apa? Beliau berdalil dengan ayat ini adalah, kalau datang kepadamu kabar tentang kejelekan saudaramu, aib saudaramu, atau hal-hal yang merupakan aurat, kejelekan, keburukan, ya, maka kamu wajib untuk menghentikannya pada dirimu. Tidak boleh lanjut ke orang lain. Stop sama kamu. Ditutup. Jangan disampaikan kepada siapapun. Walaupun kepada pasanganmu, orang terdekat denganmu, orang tuamu, anakmu, jangan disampaikan. Stop di HP-mu. Jangan disampaikan ke orang. Kenapa? Karena kalau kamu share di grup-grup, kamu share posting di sosial media, kemudian tersebar, berarti kamu termasuk orang yang senang kalau keburukan tersebar. Terkena hukuman ayat ini. Ya. Orang-orang yang senang ketika keburukan tersebar, salah satu bentuk keburukan apa? Aib saudara, kejelekan, keburukannya diketahui. Ketika tersebar dan dia suka bahwa bahkan dia melakukannya, maka bagi dia azab yang pedih. Maka bagi dia azab yang pedih. Maka ini sudah kita bawakan juga ayat ini di pertemuan sebelumnya, terkait bagaimana seorang muslim itu berusaha untuk mempersempit gerakan orang-orang yang menyimpang dari agama, yang berfatwa dengan fatwa yang buruk, yang melakukan kekejian, tindakan kriminal dan semacamnya. Jangan diviralkan dan jangan disebarkan orang-orang yang bodoh. Sekarang kalau orang bodoh gampang terkenal, bikin aneh-aneh saja terkenal. Ya. Kalau kita senang memviralkan, menyebarkan perbuatan-perbuatan tidak jelas seperti itu, nanti banyak orang yang tahu. Tadinya yang tahu cuma dia sama tetangganya, tapi gara-gara masuk di sosial media, semua orang jadi tahu. Ya. Ya. Maka kalau ada hal-hal yang mungkar, cukup diingkari di tempatnya, disampaikan kepada yang berwenang, berwajib diingkari yang butuh diingkari. Enggak usah disebar sosial media. Ya. Di sini misalnya ada berita kriminal atau ada perbuatan keji di Sumatera, di-share di Makassar. Untuk apa? Itu kan membuat orang di Makassar tahu ada kejadian buruk di sana. Dan apa yang mereka lakukan dengan itu? Tidak ada gunanya. Itu berarti apa? Menyebarkan keburukan yang tadinya cuma di sana pindah sampai ke sini, memperluas hal-hal yang buruk, membuat penjahat terkenal, gitu ya, membuat orang-orang yang tidak punya agama, yang apa namanya, ya. Maka jangan membuat orang-orang yang jahil, orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar kemudian dibikin terkenal, walaupun dengan niat agar semua orang tahu ini orang ini. Untuk apa? Kan begitu. Cukup yang tahu orang-orang di sana yang bisa mengingkarinya. Mereka yang bisa mengingkarinya langsung ke sana. Iya. Adapun kamu tahu untuk apa? Cuman untuk tinggalkan di komentar, memang ini orang gini, orang gini. Bikin dapat dosa saja. Apa gunanya kamu menghujat di situ? Kamu juga tidak punya kepentingan di situ. Kan begitu. Tidak punya kepentingan. Bahkan itu potensi terbukanya dosa. Belum tentu berita itu akurat seperti itu. Kamu sudah komentar, belum tentu, kan begitu. Jadi intinya adalah, ya, seperti di zaman-zaman belakangan misalnya, ada muncul, ini sekedar ini saja, muncul apa namanya ajaran sesat misalnya yang mengatasnamakan Islam. Itu kan mencoreng apa agama, ya, menistakan agama. Tapi kejadiannya di pelosok timur sana. Ya sudah di pelosok timur sana saja. Enggak usah sampai orang yang di barat tahu, oh ternyata ada yang begitu. Enggak ada gunanya dia tahu. Itu tadinya keburukan cuma di sana, sekarang sampai ke barat tersebar. Nah ini yang dimaksud. Orang yang senang menyebarkan keburukan sampai ke mana? Tersebar di tengah-tengah orang beriman. Tadinya orang-orang beriman tidak tahu kejadian itu ada. Tapi gara-gara ada orang yang menyebar, jadinya tahu. Padahal tidak ada gunanya juga disebar. Cukup yang pihak berwajib yang tahu, yang punya, yang para ulamanya di sana, alim ulamanya di sana yang tahu, mereka yang mengingkari.
Yang tidak berhubungan dengan itu, tidak tersentuh dengan itu, tidak juga tahu apa-apa, tidak usah. Kenapa? Karena itu memviralkan ajaran yang sesat. Siapa tahu ada orang di barat bilang, oh ternyata saya sepemikiran sama mereka. Saya kira selama ini cuma saya, ternyata ada teman saya di sana. Tadinya kan dia tidak tahu. Jadinya apa? Jadinya tahu. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah, kembali kepada masalah ini, bahwa keburukan saudara, aib, kejelekan, kekurangan itu harus ditutupi. Tidak boleh disebarkan ya kepada pihak-pihak yang tidak membutuhkan, yang tidak punya kepentingan dan tidak ada kebutuhan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini maksud dari ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Ya, saya kira cukup dulu. Insyaallah taala hadisnya kita akan jelaskan pada pertemuan akan datang. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.